Maaf ya Mbak, lama menunggu. Oh ya Mas, baik, gak apa-apa saja. Sebelumnya saya perkenalan diri lagi ya. Ya. Saya Raditya, salah satu konselor di psikologi AY. Saya sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin Mas Baik bisa perkenalkan identitasnya lebih. Baik, nama lengkap saya Mofaik Hidatul, biasa dipanggil Faik. Oke. Mas Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik sih Mbak. Alhamdulillah ya. Kesehariannya Mas Baik ngapain aja nih? Untuk saat ini sih kuliah Mbak. Mas Baik tinggal sendiri atau ngekos? Untuk saat ini sih di rumah ya Mbak. Kan karena kampus saya di UIN, jadi saya nggak perlu kos, cukup di rumah saja. Berkuliahnya aman? Kalau dibilang aman sih aman Mbak. Cuman ada beberapa problem yang saya alami saat perkuliahan Mbak. Kalau boleh tahu, mungkin Mas Baik bisa menceritakan apa problem dan masalahnya ya yang membuat perkuliahan. Untuk masalah privasi, tenang saja Mas, saya jamin aman dan relax saja ya saat menceritakannya. Mungkin ini bisa diminum dulu Mas. Ya, baik Mbak. Ya, mungkin Mas Baik bisa mulai cerita. Mungkin itu ya problem yang saya alami dalam bukan mungkin saat saya sedang presentasi di depan kelas ya, umumnya pada saat offline itu kurang pede Mbak, dan saya juga sulit untuk menyampaikan pendapat. Bisa diceritakan lebih spesifik nggak perasaan Mas Baik saat presentasi itu, atau mungkin tingkah laku Mas Baik gitu? Pada saat saya di kelas ya Mbak, itu kadang saya saat ingin melakukan presentasi ya, kan kadang tuh saya itu merasa ngeblank, berpikir ke sana sini. Saya itu berpikir seperti apakah saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman atau dosen, apakah saya mampu menguasai audiens di dalam kelas, dan seperti itu Mbak. Jadi makanya yang saya terima tuh itu bikin saya ngeblank, jadi tidak arah dan tempat yang pasti gitu Mbak. Ketika Mas Baik mengalami grogi atau rasa kurang percaya diri itu, Mas Baik punya upaya nggak, cara mengatasinya gitu? Kalau baik itu mungkin belum ada ya, kan saya lebih sering diam, dan itu sih terkadang mengalihkan perhatian saya ke hal yang lain. Kalau Mas Baik misalkan udah diem gitu, apakah ada rasa kayak sedikit tenang atau masih tetap grogi ya Mas? Masih belum ya Mbak. Karena kan saya harus saya sudah ingin berusaha untuk untuk tenang ya, agar tidak gugup, supaya saya lancar untuk menjelaskan atau memaparkan materi saya. Tetapi nggak bisa Mbak, saya tetap merasakan itu gugup saat ingin menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu Mbak. Mas Baik takut salah ya kalau misalkan jawabannya tuh kurang benar di mata teman-teman Mas Baik atau dosennya gitu ya Mas? Iya Mbak, mungkin itu ya, kan saya ingin menampilkan yang terbaik di depan teman-teman dan semuanya. Tapi itu mungkin ada yang membuat saya tidak tenang atau kurang itu mungkin dari faktor saya sendiri ya, mungkin kurang menguasai materi mungkin, atau kurang membaca atau kurang relasi lah dalam materi tersebut. Jadi saya itu berkata masih
awal-awal lah dalam penguasai materi tersebut Mbak. Jadi Mas Baik tuh merasa kurang percaya diri ketika melakukan presentasi atau menyampaikan pendapat di depan umum ya Mas ya. Iya. Karena Mas Baik itu sebenarnya tuh ingin menyampaikan tapi takut salah. Jadi pikiran Mas Baik kayak terdistract gitu ya Mas. Maksudnya gimana nih saya mau menyampaikan tapi kok tapi takut salah. Tapi saya ingin menyampaikan gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Mas Baik udah bagus sih, udah tahu gimana caranya, gimana permasalahannya, terus apakah Mas Baik juga ingin bersikap percaya diri gitu loh. Iya. Mungkin gitu ya. Bingung sih Mbak, mau bagaimana caranya, kan ibarat kata kan masih belum tertata dengan baik ya, apa saja yang ingin saya lakukan saat presentasi seperti itu Mbak. Ya bagus sih kalau Mas Baik mempunyai keinginan untuk mengubah rasa nggak percaya diri itu menjadi percaya diri. Untuk langkah selanjutnya apa yang ingin Mas Baik lakukan, atau apa sih faktor yang membuat Mas Baik itu merasa susah untuk percaya diri di depan teman-teman sama dosen? Apa namanya itu lagi masih bingung Mbak cara apa namanya memetakan atau menata lebih apa agar supaya apa yang saya sampaikan itu berjalan dengan lancar. Itu saya masih apakah harus ini dulu lah masalah saya masih bingung. Sebelumnya Mas Baik itu ada faktor lain nggak, misalkan selain kurang mempersiapkan diri dalam presentasi? Selain dari situ mungkin ada sedikit seperti salah jurusan yang saya rasakan tuh itu sedikit mengganjal sih. Saya tuh gimana ya, seperti awam apa itu materi ini itu kan saya juga belum mengenal pasti apa yang saya pelajari gitu. Jadi Mas Baik itu dari faktor lainnya tuh salah jurusan ya Mas. Jadi sehingga Mas Baik itu belum paham mengenai materi-materi ini. Jadi di kepala Mas Baik itu seperti baru gitu ya Mas ya. Ya Mbak. Sebelumnya kalau boleh tahu pemilihan jurusan ini keinginan Mas Baik sendiri atau ada permintaan dari orang tua? Sebenarnya kan itu ya, saat ini saya cerita sedikit ya Mbak. Kan saya semasa lulus dari SMA kan saya sudah mencoba mendaftar di kuliah yang ada jurusan bidang olahraga, tetapi sangat disayangkan ya, mungkin belum rezeki saya di sana. Justru kan saya memutuskan saya ingin bekerja saja untuk sembari menunggu apa tahun berikutnya atau biasa disebut gap year ya. Ya. Tapi setelah itu tidak berselang lama, tiba-tiba orang tua saya memberitahu bahwa saya didaftarkan untuk masuk di UI itu Mbak. Makanya kan saya kan jadi bingung ya antara ingin menolak tapi kan dengan namanya juga anak ya, kan harus nurut lah dan berbakti. Maka dari itu kan saya ibaratnya ingin ingin menuruti kemauan orang tua gitu. Jadi saya mau tidak mau ikutlah masuk ke UIN. Tapi saya inginnya ke UIN itu ke jurusan komunikasi, tapi apa daya lagi saya diterima di jurusan fisioterapi yang mana itu kan awam ya. Itu makanya itu kan saya bingung ya dalam masa itu kan saya mencoba dari tahun pertama ya kuliah kan saya mencoba untuk berbaur, terus pergaulan di mana, terus seperti apa aja sih adabnya di UIN seperti apa.
bagi saya tidak masalah, tetapi itu kan saya tetap kekeh pada diri saya untuk apa namanya kuliah di bidang olahraga. Tapi kan saya juga sudah sudah berunding ya dengan orang tua. Tapi apa daya orang tua tidak mengizinkan saya untuk putus gitu loh. Kuliah itu ya. Dia langsung daftar ke univ lain. Kan gimana katanya sudah terlanjur terjun di dunia kampus UIN, maka dia itu disuruh melanjutkan dulu nggak sampai lulus seperti itu. Jadi sebenarnya tuh Mas Faik ada rasa terpaksa sedikit ya masuk jurusan tasawuf psikoterapi ini. Kalau boleh tahu Mas Faik kan pastinya ada rasa bosan ya. Mas Faik udah coba itu belum ikut kegiatan UKM atau apa yang menyalurkan bakat dan hobi Mas Faik? Di UIN kan alhamdulillahnya ada UKM olahraga. Jadi kan saya ikutlah andil dalam UKM tersebut. Karena mau bagaimanapun kan saya berkeinginan untuk melanjutkan ya, setelah lulus di sini melanjutkan ke bidang olahraga. Maka dari itu kan saya fungsinya dari UKM olahraga itu kan saya ingin mengasah bakat dan kemampuan saya supaya bisa berkembang gitu kan. Oke, saya paham perasaan Mas Faik ya. Tapi Mas Faik juga udah mengerti di cara mengatasi kebosanan Mas Faik dengan UKM olahraga itu kan juga bisa mengasah skill soft skill lah, atau mungkin public speakingnya Mas Faik karena mengikuti UKM tersebut. Tapi apakah Mas Faik mempunyai plan selanjutnya enggak? Kalau misalkan lulus dari sini mungkin Mas Faik mempunyai step by step atau mungkin langkah-langkah apa nih yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk merintis bukan merintis sih, kayak menciptakan impiannya Mas Faik nih kan. Akhir-akhir ini kan ya nggak akhir-akhir ini itu sih Mas Faik kan mengikuti keinginan orang tua. Nah Mas Faik kan juga ingin mewujudkan impian Mas Faik. Langkah-langkah apa yang sudah diambil Mas Faik selama ini? Langkah-langkah tuh yang pertama tuh fokus gitu ya, fokus untuk lulus di UIN dengan tepat waktu ya. Itu yang pertama kan, itu kan juga kemauan orang tua juga untuk lulus dari sini. Lalu plan yang kedua tuh saya itu juga ingin kalau bisa melanjutkan di universitas yang ada jurusan olahraga. Kan juga disayangkan ya, UIN nggak ada jurusan olahraganya, padahal kan lumayan terkenal. Maka dari itu kalau ke depan sih itu kalau nggak melanjutkan di bidang olahraga ya langsung terjun di bidang kerja. Ya. Berarti Mas Faik itu sudah menyusunnya dengan matang ya. Sudah bagus Mas rencana-rencana Mas Faik apabila diterapkan secara bertahap. Mungkin Mas Faik bisa mengasah skill juga di UKM tersebut. Mas Faik bisa mendalami tentang bidang olahraga dan mengikuti kegiatan-kegiatan di UKM tersebut. Ngomong-ngomong, perasaan Mas Faik setelah berdiskusi seperti ini gimana? Apakah udah lega atau mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin sudah lega sih Mbak. Mbak kan sudah mengasih saran dan masukan ya. Mungkin itu bisa saya terangkan sih agar saya bisa kedepannya bisa lebih canggih lagi akan presentasi di depan kelas ataupun dimanapun lah di dalam forum. Kan itu juga penting ya untuk kedepannya, kan karena mau bagaimanapun kita kan juga langsung terjun di dunia masyarakat ataupun dunia kerja, kan public speaking juga penting. Nah, hanya itu saran dari Mbak bagus sih untuk melatih tenaga
percaya diri sekali. Oh ya, setelah melakukan konseling sekitar 15 menit ya ini ya Mas. Iya. Apakah Mas Baik udah yakin ingin melakukan hal-hal tersebut? Ya sih Mbak, karena itu kan juga bisa membentuk percaya diri saya untuk depannya. Ya. Saya kira cukup ya Mas ya. Diskusi kali ini Mas Baik juga sedikit merasa lega dan sebelumnya apabila Mas Baik satu hari atau mungkin seminggu kemudian masih merasa kecemasan itu bisa hubungi saya lagi, kita diskusi lagi di waktu yang lain ya Mas ya. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayai saya. Mas Baik sudah sharing-sharing. Ya. Saya pamit dulu ya Mas ya.